Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Teknologi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau topik diskusi kita adalah mengenai valuasi obligasi dan saham. Ini merupakan jenis sekuritas yang cukup umum di pasar modal. Jadi kita fokus pada dua jenis ini saja. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yaitu ada bond atau obligasi, kemudian ada risiko awal ya, kemudian ada variasi dari obligasi perusahaan, kemudian kita berbicara juga tentang pasar saham, menghitung nilai saham, kemudian metode analisis, kemudian efisiensi dari market ya, dengan menggunakan beberapa hipotesis. Kemudian ada anomali pasar dan perilaku keuangan ya. Ini topik akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan kita langsung saja. Nah, bagaimana kita menilai sebuah obligasi? Nah, obligasi adalah instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan uang atau modal ya. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa obligasi ini sebagai alternatif pembiayaan ya, baik pemerintah atau perusahaan. Jadi kalau dia di perusahaan, nanti posisinya adalah di liability. Nah, sedangkan untuk pemerintah sendiri, untuk obligasi diperlukan untuk pembangunan infrastruktur ya, itu yang biasanya umum dilakukan. Atau jika dia pernah mendengar istilah defisit neraca ataupun defisit APBN. Nah, biasanya untuk menutup defisit ini itu menggunakan sumber pembiayaan dari obligasi atau menerbitkan surat utang. Nah, itu contoh realnya di industrinya ya. Nah, kita lanjut. Nah, ada beberapa istilah ya dalam obligasi, yaitu obligasi adalah keamanan yang mewajibkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu kepada pemilik obligasi. Kemudian ada face value, ini adalah nilai pembayaran saat jatuh tempo, atau bisa juga kita istilahkan ini adalah nilai pokok yang harus dibayarkan setelah obligasi tersebut jatuh tempo. Kemudian ada kupon. Kupon adalah pembayaran bunga ya. Kalau biasanya di deposito yang istilahnya adalah bunga atau rate ya. Kalau di obligasi diistilahkan sebagai kupon ya. Nah, tingkat kupon adalah rate-nya, rate kupon itu sendiri ya. Kemudian kita ke contoh ya. Nah, di sini ada sebuah obligasi ya. Nah, untuk treasury bond ya, ini adalah satuannya 32 NDS. Nah, kita langsung ke contoh, misalnya ini adalah 103.06. Jadi ini adalah 103,6/32. Sama halnya dengan 103,05 yaitu 103,5/32. Jadi bacanya seperti itu ya. Nah, kita ke contoh. Di sini ada sebuah obligasi ya. Kemudian face value-nya adalah $1.000. Kemudian harga bid-nya ya adalah 103,205 ya. Sedangkan harga AX-nya itu 103.06. Nah, bagaimana cara kita untuk membayar obligasi tersebut ya? Kita dari sisi investor. Nah, kalau kita dari sisi investor, berarti kita acuannya adalah harga beli ya, harga beli investor, yaitu 103,206. Nah, untuk mencari harga yang harus kita bayarkan adalah 103% ya, satunya persen ditambah 0,06 dibagi dengan 32. Jadi satuannya dari 32 NDS ya. Jadi harga yang harus kita bayarkan adalah 103,1875% dikalikan dengan face value-nya yaitu 1000. Jadi yang harus kita bayarkan adalah 1.031,875 dolar ya. Jadi seperti itu untuk mencari berapa nilai yang harus dibayarkan berdasarkan harga obligasinya. Kalau kita untuk posisi bid ini adalah harga jualnya. Misal sebelum jatuh tempo kita jual, maka harga yang harus kita jual adalah
harga bidnya, sesuai dengan harga di bidnya. Ya, jadi seperti itu cara untuk memahaminya. Nah, kemudian di sini untuk menentukan present value ya dari sebuah obligasi, yaitu VV sama dengan kupon plus 1 plus R pangkat 1 ditambah kupon plus 1 plus R pangkat 2 sampai berapa lama jangka waktu atau periode dari obligasinya. Jangan lupa nanti di akhir periodenya parnya ya atau nilai pokoknya itu harus ditambahkan dengan kuponnya. Dan itu harus dibayarkan setelah jatuh tempo. Nah, sebagai contoh, berapa nilai present value-nya untuk sebuah obligasi jika kupon yang diberikan adalah 9% annual ya. Kemudian par value-nya atau nilai pokoknya adalah $1.000. Jangka waktunya 3 tahun. Nah, asumsikan bahwa suku bunga yang berlaku adalah 4%. Ya. Jadi nilai saat ini dari obligasi tersebut adalah 90 dibagi dengan 1. Ini 1,04 adalah 1 plus 0,04 ya. Jadi pangkat 1 karena periodenya 3 tahun, jangan lupa. Kupon plus par ya, atau nilai pokok dibagikan dengan 1,04 pangkat 3, periodenya 3 tahun. Sehingga present value dari obligasi tersebut adalah 1138,75. Nah, kita bisa mencari present value sama dengan konsep present value ya, yang kita bahas sebelumnya dengan menggunakan indeks faktor ya. Seperti apa? Nah, ini contohnya. Rumusnya adalah VV atau present value obligasi sama dengan present value dari kuponnya ditambah dengan present value dari par value-nya. Atau kalau kita sederhanakan, present value bond sama dengan kupon dikalikan dengan annuity faktornya ya. Ini annuity faktor yang bisa kita lihat di tabel ya. Banyak juga sekarang yang sudah disediakan dalam bentuk tabel. Kemudian par value dikalikan dengan diskon faktornya. Nah, untuk mencari annuity faktor ya, yaitu 1 dikurang 1 plus R pangkat minus T dibagi dengan R. Sedangkan untuk mencari diskon faktor, itu sama dengan 1 plus 1 dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Nah, kita lihat di contoh. Nah, di sini ada jangka waktunya adalah 3 tahun, ya, membayarkan $90. Nah, ini kita anggap adalah kuponnya yang dibayarkan setiap tahunnya, karena di annual ya. Kemudian ada $1.000 untuk nilai par value-nya ya. Nah, asumsikan diskon rate-nya ada 4%, jadi kurang lebih sama dengan contoh sebelumnya ya. Nah, untuk mencari present value dari obligasi tersebut adalah kuponnya 90 dikalikan dengan annuity faktornya, tadi dengan dimasukkan dengan rumus yang tadi, 1 dikurang 1 plus 0,04 pangkat minus 3, periodenya 3 tahun dibagi dengan R-nya 0,04, ditambah dengan par value-nya $1.000 dikalikan dengan diskon faktor dari par value-nya, yaitu 1 plus 1 per 1 plus 0,04 pangkat 3. Jadi hasilnya sama ya untuk present value-nya, yaitu $1.138,75. Oke, kita lanjut. Nah, secara umum jika suku bunga berubah, maka harga obligasi juga akan berubah. Nah, kita bisa melihatnya dari contoh berikut, di mana nilai kita diminta untuk mencari present value-nya, di mana kupon yang diberikan adalah 4% ya. Kemudian face value-nya adalah $1.000 dan jangka waktu atau periodenya adalah 3 tahun. Asumsikan diskon rate yang berlaku atau interest rate-nya adalah 5%. Maka present value untuk obligasi tersebut adalah kuponnya $40 dibagi dengan 1 plus 0,05 pangkat 1 sampai dengan 1040 ini adalah kuponnya, ditambah dengan face value-nya $1.000 dibagi dengan 1 plus 0,05 pangkat 3. Jadi untuk present value obligasi tersebut adalah $972,77. Nah, bagaimana kalau diskon rate-nya atau interest rate-nya itu berubah? Ya, di sini menjadi 2%. Maka present value dari obligasi tersebut juga berubah, yaitu mengalami kenaikan menjadi $1.057,68. Jadi kalau dia suku bunganya menurun, maka harga obligasinya juga akan naik. Ya, kita bisa menyimpulkannya seperti itu.
Oke, kita ke bond yield ya. Nah, bagaimana untuk menghitung berapa banyak yang kita peroleh dari investasi pada obligasi ya? Ada dua jenis untuk menghitung tingkat imbal hasil yang akan kita peroleh. Yaitu istilahnya adalah current yield dan yield to maturity. Current yield adalah pengertiannya cukup sederhana, bagaimana kita mengkonversi antara kupon yang kita peroleh ya atau kupon yang dibayarkan dari nilai pokok obligasinya ya ataupun dari harga obligasinya ya. Sedangkan untuk yield to maturity itu suku bunga yang nilai sekarang ya kita masukkan ya berdasarkan berapa suku bunga yang berlaku saat ini ya, yaitu berdasarkan present value-nya. Perbedaannya di situ. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, untuk jenis current yield ya. Nah, misalkan kita membelanjakan $1.150 ya untuk obligasi yang berharga saat ini adalah $1.000, kemudian kupon tahunannya adalah sebesar $60 selama 3 tahun. Nah, berapa hasil obligasi saat ini ya? Ataupun berapa nilai keuntungan yang kita peroleh dalam bentuk persen ya. Jadi current rate-nya adalah 60 adalah kuponnya dibagikan dengan nilai yang kita keluarkan ya, atau nilai yang kita bayarkan ya. Jadi current rate-nya adalah 5,22% ya, atau current yield ya. Nah, bagaimana mencari rate untuk yield to maturity? Nah, misalkan kita tadi membelanjakan $1.150 ya untuk nilai ataupun harga obligasi $1.000 ya, kemudian akan membayar kupon sebanyak $60 setiap tahunnya selama 3 tahun. Nah, untuk konsep yield to maturity ya, rate yang kita peroleh ataupun tingkat keuntungan yang kita peroleh dari obligasi ini adalah 1.150 sama dengan, ini adalah present value-nya atau nilai yang kita bayarkan. Kemudian kupon yang kita peroleh $60 dibagikan dengan 1 plus R pangkat 1 ditambah dengan 60 per 1 plus R pangkat 2. Kemudian kita tambahkan 60 plus 1000 dibagi dengan 1 plus R pangkat 3. Jadi hasil ini bisa diperoleh menggunakan Excel ya. Nanti untuk sederhananya akan kita sampaikan ataupun perhitungannya lewat sesi diskusi. Jadi kita akan memperoleh nilai rate ataupun tingkat pengembalian dari obligasi ini adalah sebesar 0,91%. Kita lanjut ke rate of return. Nah, di sini rumusnya adalah coupon income ya ditambah dengan harga setelah jatuh tempo dikurangi dengan harga saat ini dibagi dengan harga saat ini atau harga awal ya. Nah, di sini ada contoh, misal ada sebuah obligasi dengan tingkat kupon 5% di mana par value-nya adalah $1.000. Nah, setelah 5 tahun nanti untuk setelah jatuh tempo ya, maka harga seharusnya adalah $975 ya. Nah, namun setelah 1 tahun obligasi tersebut dijual. Nah, kira-kira berapa rate of return-nya atau tingkat pengembaliannya? Nah, yang harus kita perhatikan adalah harga saat ini adalah $975 ya. Kemudian setelah 1 tahun itu harganya menjadi $965. Berarti ada diskon ya. Diskonnya sebesar $10. Nah, untuk mencari rate of return-nya adalah kita cari dulu berapa kupon yang kita peroleh ya, karena 1 tahun. Jangan lupa kupon itu selalu annual ya. Meskipun bisa pembayarannya dilakukan per 6 bulan atau per 3 bulan ya. Tetap nanti untuk perhitungan kita harus akumulasi menjadi annual. Nah, kupon yang kita peroleh adalah $50 ditambah dengan harga setelah 1 tahun, yaitu $965 dikurangi dengan harga awal lah istilahnya. Harga awal itu $975 atau harga kita beli dengan dibagi dengan harga kita beli, sehingga kita akan memperoleh rate of return-nya adalah 4,1% ya.
Oke, kalau case memang seperti ini ya, misalnya kita beli tadi harga 975, kemudian setelah 1 tahun kita jual di harga 965 dolar gitu, artinya ini terdiskon 10 dolar. Nah, apakah kita rugi gitu ya? Nah, secara konsep investasi kita tidak rugi karena kita memperoleh kupon sebesar 50 dolar gitu ya. Artinya kalau kita kurangin secara matematika bahwa terdiskon 10% dari harga obligasinya, tapi kita memperoleh kupon sebesar 50 dolar. Artinya terdiskon 10 dolar tadi ya. Jadi kita masih peroleh kupon sebesar 40 dolar. Oke, seperti itu bahasa sederhananya. Atau kita konversi dalam bentuk persen ya. Hitung-hitungannya nilai realnya adalah untuk returnnya adalah 4,1%. Nah, ini adalah kurva yield ya. Nah, yield ini dia berbanding terbalik dengan suku bunga ya. Yang tadi sudah sampaikan bahwa semakin tinggi suku bunga yang berlaku ya, maka yieldnya akan semakin tinggi juga. Nah, ini akan berkorelasi negatif dengan harga obligasinya. Jadi yieldnya semakin kecil, maka harga obligasinya akan semakin meningkat. Nah, untuk menerjemahkannya sebenarnya bahwa yield itu semakin kecil karena adanya permintaan obligasi yang cukup besar gitu, sehingga itu mengakibatkan harga obligasinya naik dan yieldnya ditekan semakin menurun. Nah, makanya ada kebijakan misalnya penurunan suku bunga itu akan menurunkan tingkat yieldnya ya, karena ada permintaan obligasi yang lebih banyak ya atau lebih besar. Jadi strategi pemerintah dengan menurunkan suku bunga itu akan berdampak terhadap permintaan obligasinya. Jadi itu kebijakan moneter ya yang biasanya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi istilahnya kondisi ekonomi yang berlaku. Nah, itu adalah kebijakan makro. Nah, kita melihat di sini ya bahwa semakin panjang periodenya, maka yield itu ataupun tingkat pengembalian itu semakin stabil ya. Ya, jadi kenaikannya itu ataupun selisihnya ataupun gapnya itu semakin sempit. Ya. Oke, kita lanjut interest rate dan inflasi. Ya. Nah, jika terjadi inflasi, tingkat suku bunga ya selalu lebih rendah dari tingkat bunga nominalnya ya, atau dengan persamaan 1 plus real rate ya sama dengan 1 plus nominal rate dibagi dengan 1 plus inflasi ya, ataupun tingkat inflasi ya. Nah, di sini kita bisa analogikan dengan sebuah contoh. Jika kita berinvestasi dalam sekuritas yang membayar bunga 10% ya per tahun dan inflasi 6%, nah berapakah tingkat suku bunga realnya ya ataupun real interest rate-nya? Jadi 1 plus real interest rate-nya sama dengan 1 plus 1 ya, yaitu 10% ya untuk nominal rate-nya, dibagi dengan 1 plus inflation rate-nya adalah 0,06 atau 6%, sehingga kita memperoleh real rate-nya adalah 3,77%. Nah, ada Treasury Inflation Protected Securities atau TIPS ya. Ini bisa kita jadikan contoh juga. Nah, sini jika kita berinvestasi dalam tingkat kupon 5% ya, dengan jangka ataupun periode 3 tahun dan tingkat inflasi 3% setiap tahun, berapakah arus kas tahunan yang sebenarnya ya? Jadi di sini kita lihat ya, real case-nya adalah tahun pertama kita memperoleh kupon sebesar 50 dolar ya. Di sini untuk par value-nya adalah 1000 dolar ya, karena par value ditambah dengan kuponnya 50 dolar ya. Jadi kita akan memperoleh di tahun pertama adalah 50 dolar, yaitu kuponnya saja. Di tahun kedua 50 dolar kuponnya, dan di tahun ketiga kita akan memperoleh kupon plus par value-nya 1000 dolar ya. Jadi untuk cash flow-nya dituliskan seperti ini.
Ya, berbeda kalau kita diminta untuk menghitung berapa tingkat pengembaliannya ya. Di sini yang diminta adalah annual cash flow-nya. Nah, resiko-resiko apa saja sih yang mungkin terjadi di obligasi ya? Dimana bahwa setiap instrumen investasi itu tentu ada risiko yang harus kita toleransi atau kita terima gitu ya. Nah, saat berinvestasi di obligasi, selalu ada risiko penerbitnya gagal bayar. Terutama misalnya kalau jenis obligasinya adalah obligasi corporate ya. Nah, di sini ada risiko one prestasi atau default risk ya. Nah, risiko ini bahwa penerbit obligasi mungkin gagal membayar obligasinya. Tetapi ada rating mungkin yang akan menilai kira-kira apakah penerbit obligasi tersebut memiliki kecukupan modal ya, ataupun berapa nanti laba yang akan diperoleh untuk membayarkan kewajibannya gitu. Jadi ada rating yang akan diberikan. Nah, perusahaan memberikan kompensasi kepada investor untuk menanggung risiko tambahan ini dalam bentuk suku bunga yang lebih tinggi dan pada obligasi mereka. Jadi ini adalah alasan kenapa obligasi corporate itu menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, karena memang risikonya lebih tinggi gitu ya. Jadi konsepnya masih sama, high risk high return ya. Nah, kemudian ada default premium ya. Nah, hasil tambahan pada obligasi yang dibutuhkan investor untuk menanggung risiko kredit ya. Nah, ini biasanya perbedaan antara imbal hasil yang dijanjikan pada obligasi korporasi dan imbal hasil pada obligasi treasury di Amerika ya, dengan kupon dan jatuh tempo yang sama. Oke. Kemudian ada zero coupon bond ya. Untuk zero coupon bond ini adalah obligasi yang diterbitkan jauh di bawah nilai nominal tanpa pembayaran kupon ya. Nah, pada saat jatuh tempo, investor menerima nilai nominal $1.000 untuk obligasinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah obligasi korporasi satu-satunya obligasi yang dapat ditawarkan sebagai zero coupon bonds ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri zero coupon bond ini masih jarang kita temui ya. Kemudian ada floating rate bonds, yaitu di mana obligasi dengan pembayaran kupon yang terkait dengan beberapa ukuran harga pasar saat ini. Contoh umum adalah obligasi dengan tingkat kupon yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga ya, untuk treasury jangka pendek ya. Yaitu ditambahkan 2% ya. Jadi kalau suku bunganya misalnya 4%, maka tingkat kuponnya akan diberikan sebesar ditambahkan 2%. Kemudian ada convertible bonds. Nah, ini adalah jenis risiko di mana obligasi, ini adalah jenis obligasi ya. Ada 3 tadi ya, zero coupon, floating rate bonds, kemudian convertible bonds, yaitu obligasi yang memungkinkan pemegang obligasi untuk menukar obligasi di kemudian hari dengan sejumlah saham biasa. Nah, untuk convertible bond ini, misalnya perusahaannya gagal bayar ya. Ini biasanya untuk obligasi yang diterbitkan oleh korporasi yang IPO di pasar saham ya. Nah, biasanya ada kegagalan ya untuk si perusahaan untuk membayarkan kewajibannya, yaitu nilai obligasi yang diterbitkan, sehingga dari hasil rapat umum pengembangan saham itu nanti diminta persetujuan agar dikonversi menjadi kepemilikan dalam bentuk saham. Tentu ini yang dirugikan adalah investor, karena jika perusahaan mengalami likuidasi ya, maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan. Nah, itu ada perbedaan antara obligasi dengan saham. Sedangkan kalau dia obligasi, kalau dia masih tetap kepemilikan dalam bentuk obligasi, kalau misalnya perusahaannya mengalami likuidasi, maka aset-aset nanti akan dijual itu terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban. Ya, jadi perbedaannya di situ. Untuk convertible bond ini cukup sering terjadi di Indonesia ya. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami disrupsi ya, karena mungkin karena pergeseran teknologi, sehingga mereka gagal untuk membayar kewajiban mereka. Nah, ini adalah rate dari treasury bond ya. Kalau kita melihat ya, tahun 84 yieldnya
cukup tinggi sekali ya. Di sini ada crash mungkin ya, bisa diidentifikasi langsung bahwa tadi bahwa yield itu berbanding terbalik atau korelasinya negatif dengan harga obligasinya ya. Jadi semakin tinggi yieldnya berarti harga obligasi pada tahun tersebut itu cukup murah lah istilahnya ya, atau lebih murah. Nah, ini adalah real versus nominal yield-nya ya. Jadi real itu adalah nilai indeksnya ya di sini ya. Indeks obligasi di UK, sedangkan ini adalah yield nominal bond-nya, ini adalah nilai obligasinya. Oke. Kemudian, nah rating yang tadi saya sampaikan ya, ini adalah ratingnya, bahwa yang cukup terpercaya ya untuk memberikan rating terhadap obligasi adalah Moody's dan S&P atau Standard & Poor's ya. Jadi nanti silakan dipelajari. Nah, semakin tinggi grade yang diberikan itu mengartikan bahwa kemampuan misalnya kita berbicara corporate untuk memenuhi kewajibannya di kemudian hari itu semakin bagus ya. Nah, biasanya semakin tinggi ratingnya, maka kepercayaan investor terhadap perusahaan ataupun penerbit obligasi itu semakin besar. Sehingga mereka akan mengalokasikan dana mereka cukup besar di obligasi dengan rating yang cukup bagus ya. Nah, di sini ada high yield bond ya, yaitu ada pemberian grade juga. Nah, kita bisa melihat bahwa untuk persen defaulting within 10 tahun ya, isunya adalah semakin dia lebih besar, otomatis bahwa risikonya juga akan semakin besar juga gitu ya. Jadi konsep high risk return itu tetap berlaku. Oke, itu untuk bond ya. Jadi sekian untuk penjelasan terkait obligasi. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham. Sampai ketemu pada video selanjutnya.